sumber referensi yang berkualitas. Nah, sebenarnya ada beberapa mesin pencari ya sebenarnya yang bisa kita gunakan untuk mencari sumber referensi. Tapi kendalanya bagi beberapa mahasiswa itu mereka mungkin kurang ini ya, misalnya ada beberapa kurang update, mungkin dia cuma hanya mencari sumber referensi di ya mungkin skripsi temannya, mungkin skripsi abang letinya dan segala macam. Tapi mereka kurang untuk mencari sumber-sumber referensi di jurnal-jurnal atau buku-buku yang berkualitas ya. Sekarang buku-buku itu, jurnal-jurnal tersebut dapat kita peroleh dari mana saja ya, yaitu dari sumber-sumber yang berkualitas. Saya sebagai dosen itu ketika saya mengajarkan kepada mahasiswa saya, menyuruh mencari referensi kepada mahasiswa saya biasanya menyarankan mereka itu mencari jurnal-jurnal internasional ya, apalagi mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsinya seperti itu. Nah, jadi ada sebenarnya banyak ya beberapa sumber yang bisa kita peroleh untuk mencari sumber referensi itu. Yang pertama kita bisa mencari di Google Scholar ya, atau disebut dengan Google Cendekia. Nah, di Google Scholar ini dia merupakan suatu hal yang mungkin bisa kita peroleh dengan cepat ya di Google, yaitu dengan melalui Google Cendekia. Nah, ketika kita mencari sumber-sumber referensi dari jurnal-jurnal di Google Scholar ini, ya itu kita langsung bisa tahu ya dari mana jurnal tersebut ya, dari mana sumber artikel-artikel yang ada di Google Scholar ini. Kemudian ada ResearchGate ya, nanti di slide selanjutnya saya akan memberikan informasi lebih detail. Kemudian ada Sinta. Nah, mungkin para dosen mungkin sudah ada paham ya Sinta itu apa ya, tapi kebanyakan dosen memang saya berharap mungkin dosen-dosen yang nggak bergabung di sini tuh sudah sangat cekatan ya, sudah sangat sering menggunakan mencari sumber-sumber referensi dari Sinta ya. Memang di Sinta ini kita tidak bisa langsung ya, kadang-kadang ada yang link yang bisa langsung kita menuju ke jurnalnya, tapi dengan Sinta kita bisa mengetahui bahwa jurnal-jurnal mana saja yang bisa kita jadikan sumber referensi kita ya. Jurnal-jurnal yang berkualitas, otomatis jurnal-jurnal yang sudah masuk ke Sinta ialah jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ya oleh Dikti ya. Jadi ibaratnya kita sudah ya, kalau udah masuk ke Sinta 1 atau Sinta 2 atau Sinta 3 ya minimal ya referensi-referensi yang kita kutip itu sudah melalui proses yang panjang seperti itu. Nah, teman-teman, kita sedikit berbicara tentang Google Scholar ya. Google Scholar ini dia sangat umum digunakan ya sebagai sumber referensi ya. Jadi teman-teman, kalau saya sarankan ketika ingin mencari sumber-sumber referensi dari internet ya, saya sarankan nyarinya di Google Scholar ya, karena Google Scholar itu kita bisa ngecek di mana sih sebenarnya artikel tersebut dimuat gitu. Kemudian nanti artikel tersebut kita bisa cek lagi dia sudah masuk belum ke Sinta gitu. Dia sudah masuk belum ke jurnal terakreditasi gitu. Kalau misalnya belum, ya mungkin kita bisa cek lagi ya seperti itu. Nah, ini Google Scholar. Kemudian yang sering saya gunakan ya untuk mencari referensi juga itu dengan ResearchGate ya. Jadi ResearchGate itu dia semacam sama ya, hampir sama kayak Google Scholar ya. Dia juga memuat artikel-artikel yang dipublikasikan ya, atau yang belum dipublikasikan ya, seperti itu. Nah, selain dari itu, nah ini tentang Sinta ya, Sinta Research Dikti ya. Nah, jadi di sini nanti teman-teman bisa login ya, bisa lihat saja. Bagi teman-teman dosen mungkin sudah tahu atau sudah pernah tulis, atau teman-teman yang mahasiswa mungkin coba bisa cari jurnal-jurnal Indonesia yang sudah terakreditasi di Sinta ini. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya seperti itu ya, nanti bisa dicek. Kemudian, nah, selain dari Sinta, kita juga bisa langsung menuju ke jurnalnya langsung ya, yaitu di Open Journal System. Nah, jadi Open Journal System ini ialah sebagai rumahnya atau ruangnya ya, ruang dari di mana jurnal-jurnal itu dipublikasikan ya. Saya berikan contoh jurnal komunikasi global. Jurnal komunikasi global ini ialah jurnal yang dikelola pada jurusan ilmu komunikasi fisik unsiah ya. Jadi
Di sini sudah kita dapatkan beberapa artikel-artikel mungkin yang relevan dengan penelitian kita. Nah, Jurnal Komunikasi Global ini dia sudah teragregasi, alhamdulillah sudah teragregasi Cinta 4 dan sudah banyak juga ya yang mengambil citasinya di sini seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya bagi teman-teman mahasiswa apa saja sih sebenarnya yang bisa kita dapatkan di dalam OJS ini? Mungkin bagi teman-teman dosen mungkin sudah sering ya menggunakan pencarian dalam Open Journal System ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat beberapa artikel-artikel terbaru, ya artikel-artikel terbaru yang dipublis ya. Kenapa harus jurnal ya? Kenapa nggak buku gitu ya? Buku juga terkadang menjadi bahan-bahan sumber-sumber referensi. Tapi biasanya buku-buku yang sudah lama itu, karena gini, ketika kita ingin menulis jurnal, Bapak Ibu, itu kan biasanya si reviewernya dia melihat novelty-nya dulu, mana kebaharuan dari mana kebaharuan dari isi dari jurnal tersebut. Nah, jadi biasanya bagaimana kita bisa mendapatkan artikel-artikel yang terbaru gitu ya, yang kajian-kajiannya yang terbaru. Nah, kita bisa dapatkan di jurnal. Ya di jurnal kita bisa lihat misalnya di volume 8 nomor 2 2019 ini baru terbit di bulan Desember misalnya. Nah, di sini tuh jurnal-jurnal yang terbit ini ya pasti sudah melalui proses yang panjang yang diharapkan mendapatkan sebuah novelty dari jurnal tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini tentang OJS ya. Tentang OJS ini dia ada volume ya. Mungkin di sini volume itu biasanya OJS itu dia biasanya setiap tahun tuh terbit 2 kali setahun ya, biasanya di bulan Juli dan bulan November ya. Kemudian ada nomornya ya, ada nomornya. Jadi kita bisa lihat nomornya udah nomor berapa ya, menandakan nomor berapa jurnal yang terbit pada tahun tersebut. Kemudian di OAI-nya, nah biasanya jurnal-jurnal yang sudah ada di OAI-nya itu biasanya lebih diperhatikan ya, lebih diperhatikan oleh si pengelola jurnal. Biasanya referensi-referensi yang kita kutip itu ada nggak di UI-nya atau ada nggak di UI-nya. Makanya mungkin saran saya ketika Bapak Ibu ingin menulis sebuah artikel atau jurnal, saya harapkan Bapak Ibu mencari sumber-sumber referensi daftar pustaka yang ada di UI-nya. Nah, itu biasanya lebih diperhatikan bagi para editor atau reviewer di jurnal tersebut. Kemudian di jurnal itu ada juga indeks ya, ada Google Scholar, OneSearch, Garuda, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Oke, baik saya lanjutkan. Mungkin Bapak-Bapak Ibu dosen mungkin nggak asing lagi ya dengan informasi ini ya. Nah, jadi jenis-jenis publikasi ilmiah itu apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, mungkin teman-teman mahasiswa, karena di sini mungkin rata-rata kebanyakan mahasiswa ya, apa sih bedanya sebenarnya jurnal publikasi ilmiah yang jurnal nasional dan internasional seperti apa? Jadi jenis-jenis publikasi ilmiah yang sering dipakai dalam pencarian referensi oleh mahasiswa itu diantaranya itu terdiri bisa dari buku, ya buku, kemudian jurnal ilmiah. Jadi jurnal ilmiah ini terbagi lagi di jurnal nasional terakreditasi, ada jurnal internasional yang berreputasi. Nah, banyak nih bagi Bapak Ibu dosen ya, kita pengalaman yang sama itu untuk mendapatkan untuk sebuah tulisan ya, kita ingin mempublikasikan ke jurnal-jurnal ini dituntut ya bagi kita dosen oleh lembaga kita ya. Ini kalian wajib nih untuk nulis di jurnal nasional ya, jurnal nasional terakreditasi. Apalagi informasi baru sekarang ya, ketika kita dosen ingin mengurus atau untuk mengajukan kenaikan pangkat fungsional ya, sekarang untuk tingkat asisten ahli aja itu wajib memiliki jurnal nasional yang terakreditasi Sinta gitu. Nah, bayangkan ketika kita sekarang untuk masuk Sinta aja susah Bapak Ibu ya. Belum lagi ada yang berbayar gitu kan. Nah, jadi bagaimana nih cara kita agar kita bisa menulis ya di jurnal-jurnal terakreditasi? Emang itu sudah menjadi bagian tuntutan kita. Nah, bagi mahasiswa ya tentunya lebih bagus ya ketika dia sumber-sumber referensinya, sumber-sumber daftar pustakanya itu bisa diperoleh dari jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi ya. Otomatis pasti tingkat kualitas tulisan skripsi atau tesisnya itu pasti lebih meningkat ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada proceeding. Ya, proceeding itu teman-teman mungkin sudah pada mengerti ya, proceeding itu biasanya hasil dari konferensi yang kita ikuti, seminar yang kita ikuti dan sebagainya.
kemudian laporan tugas akhir mahasiswa, dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, kemudian apa sih bedanya ya jurnal nasional itu dengan jurnal-jurnal yang lain? Nah, jadi jurnal nasional itu ialah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki karya ilmiah, dia ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan, dia memiliki ISSN, ya. Kemudian dia memiliki terbitan versi online, ya. Nah, kemudian dia dikelola secara profesional, ya. Jadi dia ada konsistensi dari dalam penerbitannya, ya. Kemudian ketersediaan petunjuk penulisan dan sebagainya. Ya, kemudian ditujukan kepada masyarakat atau masyarakat ilmiah, peneliti dan sebagainya. Nah, kemudian setelah dari jurnal nasional tadi, nah ada jurnal nasional terakreditasi, teman-teman semuanya. Ya, jadi dari jurnal nasional itu mungkin jurnalnya sudah dikelola oleh beberapa program studi, ya, tapi dia belum terakreditasi gitu. Jadi kalau misalnya kalau kita dosen nih, biasanya kalau kita ngurus pangkat nih, ngurus fungsional, biasanya poinnya itu cuman 10 misalnya ya, nggak banyak lah poinnya ya. Makanya kita perlu nulis di jurnal nasional yang terakreditasi. Nah, jadi jurnal nasional terakreditasi ya sama ya, bentuknya sama kayak jurnal nasional tadi, cuman dia bedanya itu dia sudah diakui dan disetarakan sebagai jurnal nasional terakreditasi, yaitu sudah terindeks SINTA ya, atau Science and Technology Index ya, seperti itu. Nah, setelah itu ya masuk ke dalam jurnal internasional. Ya, jurnal internasional itu ya sama ya sih sebenarnya dengan jurnal nasional ya, cuman dikelola di tingkat internasional ya. Jadi yang pertama ciri-cirinya itu dia memiliki karya ilmiah yang diterbitkan atau ditulis dan memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etika keilmuan, sama seperti tadi dia memiliki ISSN. Cuma bedanya teman-teman, dia itu menggunakan bahasa resmi PBB ya, seperti Arab, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol dan sebagainya. Kemudian dia memiliki terbitan versi online ya. Nah, kemudian dewan redaksinya atau editor board-nya itu adalah pakar di bidangnya, memiliki paling sedikit berasal dari 4 negara ya, seperti itu. Nah, kemudian dia artikel ilmiah diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit bisa berasal dari beberapa negara dan terindeks database seperti Web of Science, Scopus, Microsoft dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah jurnal nasional juga ada jurnal internasional bereputasi. Nah, ini sama sih, cuman dia jurnal internasional bereputasi ini dia sudah memiliki impact factor-nya yang tinggi dari ISA ya, Web of Science ya, dan sudah masuk ke SIMAGO ya, jurnal rank ya, biasanya Scopus dan sebagainya, dan memiliki nilai tertinggi ya, paling tinggi itu 40 ya. Mungkin Bapak Ibu dosen mungkin sudah paham ya. Mungkin mahasiswa masih bingung, ini kok apa ini ya, misalnya ada sebagainya ya. Tapi saya rasa ya masih mahasiswa di sini itu udah cerdas-cerdas dan sebagainya. Nah, jadi kita berbicara dengan peringkat jurnal, ya. Jadi jurnal itu, ya, yang jurnal nasional yang sudah terakreditasi SINTA, ya, itu terdiri dari 6 peringkat, ya. Dari peringkat paling tinggi itu peringkat SINTA 1, dan yang paling rendah itu peringkat SINTA 6. Ya, jadi dia dimulai dari SINTA 6, SINTA 5, SINTA 4, SINTA 3, SINTA 2, dan SINTA 1. Itu kalau jurnal nasional terakreditasi. Jadi, teman-teman diharapkan mulai sekarang ya, setelah belajar ya, setelah kita mengikuti acara ini, teman-teman sudah bisa mengetahui kalau saya ingin mencari sebuah referensi di internet, saya harus carinya kemana nih? Ya, saya harus menggunakan referensi dari mana nih? Dan sebagainya, seperti itu. Oke, ini di jurnal. Kemudian di jurnal internasional, nah dia itu banyak ya jenis-jenisnya, banyak terindeksnya. Ada misalnya ada Zentralbelt, ada terindeks Copernicus, ada terindeks Scopus, ada terindeks IBSCO host, dan ada research database dan sebagainya. Tapi untuk dosen ya, yang paling diincar untuk sekarang ini ialah Scopus, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Scopus ini saya nggak tahu ya, tapi teman-teman semuanya, kami di Unsia
sendiri, pokoknya dosen-dosen semuanya harus memiliki jurnal terindeks Scopus gitu ya untuk bisa meningkatkan karir dia di bidang penelitian dan sebagainya. Seperti itu. Jadi Scopus ini ibaratnya suatu pencapaian tertinggi mungkin bagi seorang peneliti ya, seorang research ketika jurnalnya itu sudah bisa dimuat di dalam jurnal internasional yang sudah terindeks Scopus ya. Ini yang paling banyak diincar. Nah, jadi Q1, jadi Scopus sudah mulai dari Q1 sampai Q4, bahkan ada Q yang lain ya. Tapi untuk memperoleh Q1 ini sangat sulit. Makanya teman-teman ketika teman-teman mengambil referensi dari jurnal yang terindeks Scopus, yang Q1 itu saya yakin pasti the best lah tulisannya ya. Tulisannya itu udah pasti udah keren lah. Otomatis ketika sumber-sumber referensi yang kita gunakan dari Q1 ini, ketika kita ingin menulis sebuah jurnal, pasti reviewernya itu melihat, wah ini dia memang daya untuk pencarian referensinya mungkin sedikit tinggi ya, profesional ya, karena dia sudah mengindeks di jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus ya, seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat jurnal itu sudah terindeks Scopus dan Q berapa, bisa buka linknya di SJR ya, di Simago Jurnal dan country rank dan seperti itu. Nah, jadi teman-teman, ya tadi saya sudah memberikan informasi ini, ya memberikan informasi di mana jurnal tersebut bisa diambil, ya artikel tersebut bisa diambil. Ya, mungkin sebelum kita masuk ke inti ya dari seminar hari ini, ya tadi cuma hanya pengantar ya, tadi cuma hanya pengantar di mana-mana jurnal-jurnal atau sumber-sumber referensi yang bisa kita cari, bisa kita kutip. Ya, bagi Bapak Ibu dosen mungkin sudah tidak asing lagi ya. Bagi mahasiswa mungkin ini suatu hal yang mungkin, ini ilmu pengalaman yang baru nih misalnya. Bahkan ada juga yang sudah bisa menggunakan ya. Jadi saya mungkin menyarankan kepada teman-teman semuanya ya, mungkin bisa ya mendownload 5 artikel saja ya di mesin pencarian yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, mungkin bisa disimpan terlebih dahulu di sebuah folder yang mudah ditemukan. Ya, seperti itu ya. Karena saya ingin mengajarkan satu alat, ya, satu aplikasi yang dapat memudahkan kita dalam penulisan ya, jurnal ilmiah atau skripsi ya, mulai dari penulisan kutipannya ya, mulai penulisan daftar pustaka dan sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin ada waktu beberapa menit deh untuk peserta menyampaikan atau mencari tugas ini 5 artikel itu. Ya, mungkin bisa, mungkin nggak lama ya, tinggal download aja, nyari aja misalnya sekarang. Ya, ada beberapa Bapak Ibu yang concern di bidang penelitian apa misalnya, atau sekarang sedang menulis tentang apa, mungkin bisa di-download aja artikel-artikel di Google Scholar. Saya akan memberikan contoh ya, mungkin sambil ya, saya akan memberikan contoh tentang bagaimana sih caranya ya untuk mencari jurnal di Google Scholar ya, bagi mahasiswa mungkin, atau bagi dosen, saya mungkin seperti menyelam di dalam air ya. Ya lo, jadi ini kayak baterainya tadi saya lihat ini drop dia. Ya, sambil menunggu ini ya, saya akan bacakan beberapa informasi yang dari teman-teman ini. Mungkin sambil kenalan, dan ini lagi mencas handphonenya. Ahmad Hidayat ini dari konsultan swasta. Madeni, mungkin silakan kalau teman-teman yang belum dipanggil atau belum sampai informasinya. Madeni dari Universitas Gunadarma. Mbak Bella dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir,
kemudian Siti Romlah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fikri Rodiansa dari Universitas Mercubuana, Farah Putihat Rizki dari UIN Syarif Hidayatullah, Ahmad Haries Widianto Eskom dari Madiun ya, tapi tulisnya Madras Guru dia. Kemudian Habibullah Fauzan M.Ikom dari IAIN Madura. Dan berikutnya Siti Alia dari Universitas Yarsi FKG. Kemudian yang sedang juga gabung, Muhammad Rehan dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kemudian Fadel dari alumni APU Asia Pacific University di bagian cyber security Malaysia. Kemudian Sultan dari Universitas Bina Nusantara di DKV, Desa Komunikasi Visual. Dava dari Universitas Diponegoro, Fakultas Kedokteran. Kemudian ada Melati dari Trisakti. Fahri dari Konsultan Hukum, alumni S2 Universitas Indonesia. Farid dari alumni FTUI, sudah alumni. Beralianto dari alumni IT. Kemudian teman-teman mahasiswa dari Aceh, Deni Afrianto, Rahmat Syarif, M. Reza Pahlevi, Lili Suryani dari Ilmu Politik Unsiah. Kemudian dari pengamat media, Parto dari media televisi online. Nanti kita juga bisa belajar dengan Mas Parto, kemudian kawan saya, kita akan belajar bagaimana membuat YouTube dan membuat televisi yang mudah sekali. Yaitu sedikit saja pengenalan dari peserta ini, mudah-mudahan bisa akrab kita dengan semuanya. Dan sekali lagi yang saya utarakan di awal, kita akan terus kelola media ini disalin, sahabat peneliti Indonesia, tidak hanya sekarang selesai, tapi kita akan lanjutkan dengan momen-momen akademik lainnya. Begitu. Terima kasih ya. Silakan Deni, lanjutkan. Ya, ada kendala. Mungkin ada teman-teman yang belum disebut namanya. Ini di data saya ada sekitar 26 orang. Ya, udah masuk lagi. Sebentar lagi loading ini. Ya, sambil menunggu ya, udah ketemu ya. Mungkin ke depan kita akan coba nanti belajar sama saya, nanti saya di broadcasting, kita akan belajar radio streaming, mudah sekali. Mungkin ada 4-5 pertemuan dengan Parto dengan media televisinya. Ini udah tersambung ini ya? Sudah Pak. Oke, lanjutkan ya. Ada sedikit. Maaf ya teman-teman semua, terputus dengan jaringan tadi. Kendala ya tadi ya jaringannya. Ya, silakan lanjutkan. Oke, baik teman-teman semuanya, saya lanjutkan kembali ya teman-teman semuanya. Jadi ini apa namanya ResearchGate ya juga bagian dari media kita untuk mencari sebuah artikel yang berkualitas ya. Nah, saya bisa berikan satu contoh ya. Saya ingin mendownload salah satu jurnal ya dari Google Scholar ya. Katakanlah saya sekarang sedang menulis tentang komunikasi krisis misalnya. Jadi pertama saya kan bingung nih, saya nyarinya gimana ya? Di mana ya saya harus cari jurnal tersebut ya? Saya bisa saja saya bukanya di Google Scholar. Saya langsung aja klik misalnya tentang komunikasi krisis misalnya. Saya klik aja di sini komunikasi krisis misalnya seperti itu. Kemudian saya enter. Nah, kemudian setelah itu ini semua muncul, Pak. Semua muncul tulisan-tulisan yang berkaitan tentang komunikasi krisis misalnya. Oke, saya pertama saya ingin baca nih, bisa saya ingin baca deh misalnya yang ini yang dari UII AC.id misalnya yang nulis Prastia misalnya. Saya langsung saja download misalnya. Ya, kemudian saya simpan, biasanya seperti itu. Saya download dan saya simpan ke folder biar gampang ditemukan ya seperti itu. Nah, kita juga bisa langsung misalnya pengen lihat nih jurnal komunikasi krisis ini itu biasanya yang diterbitkan di jurnal komunikasi ini itu jurnal komunikasi ini sudah terindeks atau belum ya, misalnya seperti itu, atau sudah teragregasi atau belum ya. Kita bisa langsung lihat di sini, Pak. Ya, kita bisa klik saja.
kita langsung dituju ke, nah kita lihat di sini tentang informasi OJS-nya ya, jurnal komunikasi. Ya, kita bisa ngelihat di sini wow, dia keren ya, dia sudah kolaborasi sama APJIKI ya, Asosiasi Penulis Jurnal Komunikasi Indonesia. Biasanya hal seperti ini itu sudah jika jurnal-jurnal tersebut sudah berkolaborasi biasanya dengan APJIKI dan sebagainya, itu biasanya sudah lumayan keren lah ya, lumayan tinggi lah nilainya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngelihat abstraknya. Ya, lihat abstraknya. Saya pengen lihat misalnya editorial timnya itu siapa aja sih sebenarnya. Nah, saya bisa lihat, oh ternyata editorial timnya itu dari Pujirianto. Dia dari FISIP UI misalnya, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta Indonesia. Wah, ini orang ini siapa ya misalnya, kan kita bisa share di situ tuh, kita siapa ya orangnya. Kemudian kita lihat nih editorial board-nya siapa-siapa aja misalnya. Oh, ini ternyata banyak nih yang sudah mendapatkan ID Scopus misalnya. Nah ini misalnya ada Irwansyah, ada Kunto Adiwibowo. Ini kayaknya Irwansyah ini kayak dosen saya nih misalnya dulu ya di Mercubuana ya. Wah, ini bapaknya memang keren ya misalnya cara ngajarnya dan sebagainya. Jadi, oke, ketika misalnya kita sudah mendapatkan informasi ini, saya rasa kita tulisan ini kayak jurnalnya sudah bagus nih misalnya. Oke, ketika saya yakin, kemudian saya langsung download saja artikelnya ya, artikel dengan cara mengulik arsip ya. Kemudian ini kita lihat nih ada terbitan-terbitan terbaru dari volume 14 nomor 2 tahun 2020. Saya klik saja di sini. Nah, kita bisa lihat judul-judulnya. Ya, ada dialektika antar komunitas mata kita, dan sebagainya. Oke, saya kayaknya nih tertarik nih dengan tulisan politik wacana dan berita pilpres. Saya langsung download, tekan PDF ini Bapak Ibu. Tekan PDF, langsung bisa kita download, terdownload dan tersave di komputer kita. Nah, setelah dari itu, ya, langkah selanjutnya, ya, untuk kita ialah bagaimana cara kita untuk memasukkan sumber-sumber referensi yang sudah kita download tadi ke dalam tulisan kita, ya. Nah, bayangkan aja misalnya ketika jurnal kita dituntut ya oleh dosen kita, oleh misalnya reviewer kita atau jurnalnya tersebut menuntut kita harus memiliki referensi berbasis misalnya jenisnya APA Styles misalnya, atau Chicago misalnya, atau yang lain-lain lah ibaratnya yang memang dituntut oleh si pengelola jurnalnya. Kita pasti bingung nih, aduh gimana ya caranya? Bingung ya, karena mungkin kalau untuk mahasiswa mungkin contoh misalnya buat daftar pustaka nih ya, dia sudah selesai misalnya ngetik nih, ya udah selesai ngetik, kemudian dia harus manual lagi untuk nulis daftar pustakanya misalnya. Nah, kemudian belum lagi nggak sesuai sama formatnya, belum lagi kadangkala di jurnalnya, di artikelnya ada, di tulisannya ada referensi, tapi di daftar pustakanya nggak ada misalnya. Itu pasti agak kesulitan ya bagi kita ya. Apalagi misalnya mahasiswa lagi sidang, misalnya dicek misalnya sama dosennya, oh ini kamu di referensi, di kutipan ada artikel, tapi daftar pustakanya nggak ada gitu. Udah menjadi kekurangan poin nilai. Nah, belum lagi bagi dosen-dosen yang beberapa pengolah jurnalnya mintanya itu dia harus pakai aplikasi APS, pakai jenis APS style dan sebagainya. Nah, teman-teman semuanya perlu kita ketahui ya, ada beberapa jurnal ya sekarang ketika kita ingin nulis menuntut kita agar kita menulis referensi sesuai dengan format daftar pustakanya misalnya melalui APS styles. Nah, teman-teman saya apalagi misalnya, nah seperti ini nih, jurnal komunikasi global misalnya, dia harus pakai Grammarly. Kita tuh harus pakai Mendeley. Kita pakai Turnitin. Nah, ketika kita nggak mampu, oke, kalau Grammarly gampang lah ya, ibaratnya kita pakai, kalau emang kita tulisannya itu tidak menggunakan bahasa Inggris misalnya, atau kita tidak udah paham nih, udah mengerti cara bagaimana nulis kalimat yang baku, ya kalimat ilmiah dan sebagainya, mungkin Grammarly tidak dibutuhkan, ya. Tapi bagaimana dengan referensi gitu ya? Ketika teman-teman semuanya disuruh untuk membuat
referensi sesuai dengan Mendeley. Ya, makanya pengalaman hari ini yang ingin saya bagikan ialah bagaimana cara kita mengelola Mendeley dalam tulisan kita. Nah, jadi teman-teman mungkin sudah pernah mendengar ya Mendeley itu apa ya. Tapi kadang-kala kita masih males gitu ya, masih males menggunakan Mendeley. Misal apalagi mahasiswa nih, ya kita nyuruh pakai Mendeley, teman-teman pakai Mendeley ya biar gampang gitu ya. Tapi masih juga tidak dijalankan dan sebagainya. Nah, di sini saya sebenarnya ingin mengajarkan sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi Mendeley itu sebenarnya bagi Bapak Ibu ya, bagi teman-teman dosen dan mahasiswa tentang penulisan karya ilmiahnya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di Jurnal Komunikasi Global ini sudah mewajibkan kita untuk menggunakan Mendeley sebagai referensi kita, sebagai pencarian literatur kita di situ. Nah, jadi bagaimana nih kita kalau kita ingin nulis di sini ya kita harus bisa Mendeley. Ya, kita harus bisa Mendeley seperti itu. Nah, oke. Baik, saya ingin menginformasikan lagi sebenarnya kenapa sih sebenarnya kita sangat penting untuk menggunakan Mendeley di dalam karya ilmiah kita ya di situ ya. Nah, yang pertama ya saya akan lagi share-nya ininya lagi ya. Nah, jadi materi hari ini tentang Mendeley. Saya akan mengajar ada logo huruf T ya. Nanti saya akan informasikan apa itu sebenarnya, logo apa. Nah, jadi Mendeley itu ya sebelum saya mengajarkan Mendeley, saya mungkin berikan sedikit lah pandangan tentang Mendeley itu. Ya. Jadi Mendeley itu mungkin Bapak Ibu sudah ada yang sudah paham ya. Saya mengajarkan yang bagi mahasiswa yang belum pernah mendengar Mendeley. Jadi Mendeley itu merupakan sebuah kombinasi ya dari aplikasi desktop dan situs web. Nah, jadi ada kombinasi ya, ada terintegrasi dari aplikasi desktop kita, yaitu Microsoft Word kita, dengan aplikasi situs yang ada di web, ya, yang dapat digunakan untuk mengelola, berbagi dan mencari referensi maupun kontak, ya. Nah, inilah Mendeley. Kemudian ada tombol dikte. Nah, nanti saya akan juga informasikan tombol dikte, teman-teman. Apa itu fungsi tombol dikte untuk memudahkan kita di dalam penulisan ya. Kemudian ada text fiery. Saya juga akan ajarkan text fiery. Nah, kemudian saya ingin fokus sekarang tentang Mendeley. Ya, apa itu Mendeley? Kenapa Mendeley itu perlu untuk digunakan ya untuk kita ya bagi ya pencari Scopus misalnya, pencari jurnal teragregasi Sinta misalnya, untuk mencari mahasiswa untuk mencari referensi dan sebagainya. Nah, jadi untuk menjawab beberapa kelemahan karya tulis ilmiah pemula di Indonesia, ya makanya kita harus dapat mengoptimalkan Mendeley untuk menjawab ini. Jadi saya akan memberikan beberapa pandangan saya mungkin ya, bukan pandangan saya, beberapa pandangan teman-teman semuanya. Kenapa sih ada beberapa kelemahan ya karya tulis ilmiah bagi pemula di Indonesia ya. Saya harap di sini Bapak Ibu semuanya sudah bukan lagi pemula ya, sudah minimal sudah banyak lah tulisan-tulisannya di jurnal. Saya ingin memberikan gambaran. Yang pertama itu kelemahan karya tulis ilmiah kita tuh dalam menulis kutipan ilmiah. Jadi kita miskin kutipan ilmiah, Bapak Ibu. Ya, kalau bagi mahasiswa kutipan ilmiah itu hanya diambil referensi dari penelitian-penelitian kakak lettingnya misalnya, langsung aja nih datang ke pustaka, dia ngambil skripsi temennya yang sudah selesai, kemudian langsung di copy paste saja ke dalam skripsinya dia, ya seperti itu. Nah, atau misalnya kita mencari referensi langsung aja di Google misalnya, kita langsung aja biar gampang kita klik Google, kita langsung aja klik apa yang kita suka, kemudian kita diarahkan kepada situs-situs yang mungkin secara literatur belum tentu bisa dipertanggungjawabkan misalnya, ya. Nah, saya biasanya ketika menyuruh mahasiswa untuk mencari literatur di karya ilmiah di internet, biasanya saya menyarankan di Google Scholar atau di ResearchGate atau di OJS misalnya, seperti itu. Nah, tapi ketika ada yang mencari di Google, saya lihat dulu di Google ada nggak daftar pustakanya. Daftar pustakanya ketika dimasukin ke dalam Mendeley, kedetek nggak sumbernya di mana, seperti itu. Nah, jadi
Hal-hal seperti itu yang kita lakukan sebagai dosen untuk menciptakan kualitas tulisan ya bagi mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, kita kurang mampu memunculkan research gap dan novelty. Ya, jadi kenapa jurnal-jurnal kita tuh sering ditolak ya, kita udah beberapa kali ajuin, masukin, submit jurnal ke beberapa artikel kita ke dalam jurnal-jurnal nasional di Indonesia, sering ditolak gitu. Alasannya itu karena kita katanya kurang mampu memunculkan research gap ya, atau kesenjangan antara penelitian-penelitian yang pernah dilakukan gitu, tidak bisa mendapatkan kebaharuan dan sebagainya, dan novelty, kebaharuan di dalam kajian yang kita tulis di dalam artikel kita, dalam jurnal kita, seperti itu. Nah, menurut novelty gitu ya, novelty, kita harus dapat pembaharuan, kajian yang terdahulu itu sangat gampang kita lihat di jurnal-jurnal OJS ya, yang sudah dimuat di OJS. Ya, biasanya kalau jurnal-jurnal yang teragregasi Sintas 1 atau Scopus, dia lihat ini kebaharuannya ada nggak sebenarnya. Biasanya kita bisa lihat dari tanggalnya, misal dari dia dipublish di volume kedua bulan Desember 2019, otomatis kan masih baru nih. Biasanya si pengelola jurnal itu dia menerima artikel-artikel yang nilai novelty-nya itu tinggi, ya kajiannya tinggi. Saya berikan contoh misal seperti ini. Sekarang udah di era revolusi industri, misalnya 4.0 misalnya, sekarang kajian-kajian teknologi komunikasi, teknologi kita misalnya sudah melihat kajian-kajian tentang di era disruptif misalnya, era revolusi 4.0, tentang new media, media sosial dan sebagainya. Terus tentang kita ingin teliti tentang telematika misalnya. Ya, telematika kan sekarang sudah ibaratnya sudah nggak dibahas lagi, udah bahas itu kajian-kajian lama lah seperti itu. Biasanya ini kajiannya yang udah nggak menarik lagi misalnya, ini kajiannya sudah ibaratnya kalau orang mengenal ini udah bahas ini misalnya, orang udah banyak tahu, orang sekarang pengen cari hal-hal yang baru nih misalnya. Nah, itu biasanya di dalam jurnal. Kemudian yang keempat, kesalahan dalam penyusunan daftar pustaka. Nah, tadi ketika misalnya disuruh oleh pengelola jurnalnya di selingkungnya ya, misalnya di pedomannya itu, di panduannya itu format daftar pustaka APA Styles misalnya, atau Chicago misalnya. Ya. Kalau kita tidak menggunakan Mendeley misalnya, waduh itu saya yakin repot Bapak Ibu. Misalnya kita, apalagi kita harus ngetiknya itu secara manual satu persatu. Karena APA Style itu, dia setiap jenis referensi yang kita kutip itu berbeda caranya. Misal contoh saya berikan gini, kalau kita kan mungkin mahasiswa biasanya kalau misalnya nulis daftar pustaka itu kan langsung aja ya, sama semua formatnya misalnya. Dari buku, kalau buku kan biasanya contoh kecil lah yang kelihatan. Kalau dari buku tuh biasanya yang yang dimiringkan kan judul bukunya misalnya kan. Nah, jadi semuanya sumber referensi yang kita kutip itu semua judul bukunya saja yang kita miringkan. Nah, di Apastel, ya di APA Style itu beda-beda, Pak. Di buku, kalau kita ngutip di buku, beda formatnya. Kalau kita ngutip di jurnal, beda juga formatnya. Kalau kita ngutip di web, beda juga formatnya. Padahal dalam daftar pustaka yang sama. Ya, contoh misalnya kayak di buku. Kalau di buku kan, kalau di APA Style, yang dimiringkan itu judul bukunya. Kalau di jurnal, bukan judul bukunya yang dimiringkan, tapi yang dimiringkan itu ialah jurnalnya, nama jurnalnya. Di mana? Misalnya jurnal komunikasi global. Jurnal komunikasi global itu yang dimiringkan. Ya, halamannya nggak judul bukunya nggak dibering, judul artikelnya nggak dimiringkan. Nah, jadi kesulitan yang seperti itu yang mungkin terkendala bagi kita gitu. Ya, sering ditemukan gitu ya, sering dapat temuan oleh beberapa reviewer jurnal seperti itu. Nah, jadi dengan Mendeley ya itu memudahkan kita untuk mengatasi itu semua Bapak Ibu, ya. Nah, coba kita lihat nih, misalnya ini kenapa kita penting Mendeley ya, sekali lagi ya. Karena biasanya jurnal-jurnal internasional itu minta ya bentuknya itu kita harus banyak referensi. Ya, minimal misalnya kayak ada di jurnal HSSR Malaysia ya. Itu dia syaratnya itu kita harus memiliki 40 daftar pustaka, 40 referensi dari tiap jurnal.
Nah, kalau kita nih misalnya yang masih newbie lah istilahnya, yang masih pemula, waduh, bagaimana ya caranya untuk mendapatkan 40 minimal 40 daftar pustaka gitu. Kalau misalnya kita tidak rajin membaca, kalau kita hanya mengutip referensi-referensi dari buku, dari pustaka dan sebagainya, repot. Makanya kenapa ini sangat efektif dalam masa pandemi ini. Jadi kita di rumah aja nih, nggak usah nggak usah datang ke pustaka, nggak usah datang ke pustaka daerah dan sebagainya. Kita udah bisa mencari referensi di rumah aja seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ini ada jurnal Electoral Studies ya. Ini baru latar belakang, Bu. Ya, baru latar belakang Bapak Ibu. Kita lihat ya referensinya saja. Misalnya referensinya itu dalam satu paragraf ya. Dalam satu paragraf aja ada misalnya beberapa referensi. Misalnya 1, 2, ada 4 referensi. Dari Saturi misalnya, dari Collier and Levitsky. Ya. Nah, ada Levitsky 1998. Dari satu paragraf aja, dia udah 4 referensi kutipan yang diambil. Kemudian satu lagi di paragraf 2 ada lagi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Jadi referensi latar belakang ya ada 10 referensi. Belum lagi misalnya di landasan konseptual dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih cara kita sebenarnya untuk menulis artikel misalnya yang untuk kita muat di Scopus misalnya. Apalagi sekarang sudah ada Turnitin misalnya. Kalau misalnya dosen itu kalau di jurnal luar itu minimal 20% Turnitinnya. Di atas 20% itu langsung ditolak sama mereka. Kita harus bagaimana cara plagiarisme di situ. Ada kali orang BKS mulai dekat Benar, ini boleh kan? orang lain ya, Mbak, dimatikan dulu mungkin bisa ditulis, speakernya. bisa dimuat. Halo? Nah, Halo? referensi ya, pesertanya. dan sebagainya seperti itu. Tolong di mute dulu ya speakernya sampai selesai pembicaraan narasumbernya. Oke. Ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, di situ kalau bisa kita katakan betapa ribetnya ya, betapa susahnya kita mengutip referensi kutipan-kutipan untuk jurnal kita. Kalau nulis mah gampang ya, nulis referensi manual gampang, tapi ibaratnya ketika kita direview sama reviewer, kemudian diuji sama dosen pembimbing kita atau dosen penguji kita, misalnya di seminar ataupun di sidang, itu kita kadang-kadang bingung ketika cari ini sumbernya kamu benar nggak, ini jelas nggak? Loh kok ini diisi ada misalnya, tapi di daftar pustakanya kalau nggak ada. Itu yang sering sekali menjadi kendala buat kita dalam penulisan karya tulis ilmiah kita. Nah, jadi kenapa Mendeley itu penting? Karena Mendeley itu insya Allah bisa menjawab ya kesusahan-kesusahan kita selama ini. Nah, jadi kita berbicara tentang Mendeley ya. Nah, ini saya next saja. Jadi saya gini nih. Hari ini saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu tentang bagaimana Mendeley desktop itu. Kemudian bagaimana mengoptimalisasikan artikel yang kita kutip di sumber-sumber yang saya jelaskan tadi di atas ke dalam Mendeley kita ya di situ. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk memasukkan kutipan dan membuat daftar pustaka. Nah, kemudian bagaimana membuat perpustakaan kita. Jadi fungsi Mendeley ini juga dia bisa berfungsi untuk pustaka kita gitu. Jadi kita bisa kutip di beberapa artikel yang sudah kita baca, misalnya kita masukkan ke Mendeley. Ya, jadi suatu saat ketika kita ingin buat artikel, kita sudah ingat, oh iya saya pernah baca ini nih. Saya sudah simpan di Mendeley, saya bisa cari lagi nanti di Mendeley, saya akan ajarkan bagaimana caranya. Kemudian bagaimana mengelola dokumen dan referensi Anda. Nah, ini saya akan memberikan insya Allah informasi tentang itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ya sebelum nanti kita akan praktek ya, selain saya praktek, saya akan memperkenalkan dulu apa sih isi-isi yang terdapat di dalam Mendeley. Ya, jadi di dalam Mendeley itu, ya dia tampilan seperti ini. Dia ada tempat ya di mana jurnal itu kita tempatkan misalnya. Kemudian, nah kalau misalnya kita lihat nih, misalnya kayak
saya ada gariskan lingkaran merah ya. Nah, lingkaran merah yang di atas ini Bapak Ibu, yang ada nama Heru ini, itu berarti menandakan bahwa kita sedang login pakai akun kita sendiri. Kemudian di All Dokumen ini juga sama ya. All Dokumen ini ialah tempat di mana dokumen-dokumen yang sudah kita simpan di dalam Mendeley. Kemudian, nah, Election ini juga folder. Ya, folder. Jadi kita bisa memfolderkan. Jadi misalnya kita di dalam jurnal ini, misalnya kita di dalam Mendeley ini fokus kepada kajian-kajian tentang politik misalnya, kajian-kajian tentang komunikasi. Jadi kita bisa folderkan biar gampang untuk kita mencari seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya, apa saja sih syaratnya ya untuk menggunakan Mendeley Desktop? Nah, syaratnya untuk saat ini diharapkan Bapak Ibu punya laptop lah ya, misalnya kalau nggak punya boleh pinjam ya seperti itu. Kemudian punya artikel atau jurnal format yang berformat PDF ya, minimal ya di atas 1 lah ibaratnya. Tadi saya sudah memberikan tugas ya buat teman-teman semuanya yang untuk mendownload ya artikel-artikel yang berada di Google Scholar atau di Sinta dan sebagainya. Kemudian, nah di saat penulisan karya tulis ilmiah, ya apa saja syaratnya? Ya sama ya, kita juga harus punya laptop sendiri, ya punya artikel dan sebagainya. Nah, sekarang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu bisa sekalian install juga ya mungkin ya, mengikuti panduan saya. Ya, atau nanti setelah dari itu modulnya saya akan kirimkan, nanti bisa diinstal di rumah masing-masing ya, seperti itu. Nah, caranya yang pertama kita klik saja di Google, ya kita masukin link www.mendeley.com. Ya, link www.mendeley.com, kemudian langsung kita setelah masuk langsung kita download Mendeley Desktop-nya. Ya, setelah kita download Mendeley Desktop-nya, kemudian baru kita install. Ya, Bapak Ibu, kita install Mendeley Desktop tersebut. Ya. Kemudian muncul kotak seperti ini, ya, dia meminta open file security warning. Kita langsung run saja. Kemudian langsung ke open Mendeley Desktop-nya, ya. Nah, kemudian setelah itu akan muncul yang seperti ini. Kemudian setelah kita install masih beberapa proses ya Bapak Ibu ya. Nah, munculnya seperti ini ya, download Mendeley Desktop for Windows ya. Jadi dia bisa untuk Windows ya, Windows, dan saya kalau misalnya untuk yang Note ya, misalnya kayak MacBook, saya belum pernah gunakan ya. Nah, mungkin bisa juga, tapi saya belum, rata-rata sih teman-teman bisa menggunakan di Windows seperti itu. Nah, kemudian kita ikutin saja panduannya, prosesnya sampai selesai, kemudian kita download. Ya, kemudian kita langsung next saja. Welcome to Mendeley Desktop Start Wizard. Kita next, kemudian kita klik agree. Ya, sama sih sebenarnya kayak kita install download ya, install aplikasi yang kita download dari internet. Kita lanjutkan sampai instalasi selesai. Nah, kemudian untuk step 3-nya, setelah kita berhasil mendownload, menginstal aplikasi Mendeley-nya, kita langsung diarahkan ke menu yang seperti ini. Ya, kita ada email dan password-nya. Tapi kita kan belum buat nih emailnya dan password-nya. Nah, kita untuk mendapatkan email di Mendeley ini, ya, ketika kita klik register, kita diarahkan ke menu kotak yang sebelah kanan ya, atau sebelah kiri Bapak, ya, LC First. Kita masukin alamat email kita, ya, kemudian kita masukin ya, buat biodata, ya, isi biodata kita di sini. Kemudian kita langsung ke continue to Mendeley, berarti kita sudah mendaftar di Mendeley. Nah, dengan akun dan password ya, akun dan email kita, ya, email, password kita yang sudah kita daftarkan di Elsevier ini yang kita gunakan di Mendeley kita, Bapak Ibu. Ya, kita gunakan di Mendeley kita. Nah, jadi ingat ya, baik-baik emailnya dan passwordnya, jangan sampai lupa. Nanti udah ini, aduh ini saya lupa lagi ya. Saya itu sering ya, itu pengalaman saya juga. Saya udah daftar, tiba-tiba saya nggak catat, tiba-tiba nggak saya sering gunakan. Akhirnya saya lupa gitu passwordnya dan harus ulang lagi dari pertama, harus registrasi ulang dan sebagainya. Nah, kemudian ya setelah kita memiliki akun
email dan passwordnya, kita login, Pak, melalui Mendeley. Setelah kita login, muncullah tampilan yang seperti ini. Ya, ini kan masih kosong ya, karena kita belum memasukkan artikel-artikel kita yang kita download tadi di folder kita, di komputer kita ke dalam Mendeley. Nah, ini tampilan akhirnya setelah install seperti ini. Nah, bagaimana cara kita untuk memasukkan artikel kita ya ke dalam aplikasi Mendeley tersebut ya, yang sudah kita download ya. Ada cara lama ya. Kalau cara lama ini maksudnya cara yang manual ya. Cara manual itu yang pertama dia bisa menggunakan add ya. Nanti saya akan ajarkan tekan add. Kemudian dia langsung pilih folder. Ini foldernya diarahkan kepada folder di mana artikel kita disimpan. Ya, kemudian kita klik saja sama sih kayak seperti yang biasa. Kemudian kita tekan open. Dan ketika kita open, semua dokumen yang ada di dalam folder tersebut itu masuk ke dalam aplikasi Mendeley. Jadi kita harus download dulu kan, berarti artikelnya di Google Scholar, di Sinta, dan sebagainya. Nah, setelah masuk semuanya ke dalam folder, berarti kita siap untuk menggunakan aplikasi Mendeley-nya di situ. Nah, kalau cara yang baru misalnya, itu cara yang baru kita langsung drag aja dari folder, kita drag ke artikel Mendeley kita. Ya, ke all dokumen ini, itu cara yang cepat. Kalau cara yang lama tadi kita harus manual, kita klik sesuatu segala macam. Kalau cara yang tepat, Bapak Ibu dari hasil downloadan Ibu dari folder download itu langsung Bapak bisa drag, ya bisa drag ke kolom ini. Itu langsung masuk ke dalam Mendeley-nya. Nah, setelah kita download ya, kita masukkan ke dalam Mendeley-nya, kita bisa klik. Ya, kita bisa klik artikel itu dan munculnya tampilan seperti ini. Ya, muncul tampilan seperti ini, kita bisa cek sesuai nggak informasi yang ada di jurnal ya dengan informasi yang ada di sebelah kiri kita, atau sebelah kanan kita. Ya, misalnya contoh di sini judulnya misalnya Trust in Election, Vote Buying and Out in Latin America, misalnya. Kita lihat sama nggak dengan judulnya? Oh, sama. Berarti nggak usah lagi kita edit. Karena apa? Karena biasanya kalau jurnal-jurnal yang sudah teragregasi, ya, jurnal-jurnal yang sudah baik misalnya, itu langsung sama, Bu, informasinya, Bapak Ibu, sama informasi yang di jurnal dan di sebelah kiri ini sama informasinya. Jadi kita nggak usah lagi susah payah untuk mengedit lagi. Tapi kalau kita kutip dari jurnal-jurnal yang biasa, misalnya itu biasanya nggak sinkron ya, nggak sinkron antara judul dengan yang di informasi ini tuh berbeda. Jadi kita harus samakan lagi ya. Nah, makanya kalau kita kutip di artikel-artikel yang sudah teragregasi, biasanya itu udah langsung sinkron. Begini, kemudian setelah dari itu, nah bagaimana caranya ya kita untuk mensinkronkan antara Microsoft Word kita dengan Mendeley kita. Ya, caranya nanti saya akan ajarkan juga, saya akan praktekkan juga. Caranya itu dengan tekan tombol tools. Ya, tombol tools, kemudian kita klik install Microsoft Word plugin. Ya, kita tunggu sampai selesai proses instalasinya. Nah, setelah itu di tampilan Microsoft Word Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu klik atau akses, itu biasanya sudah muncul lambang M seperti ini. Ya, kalau sekarang kan kalau kita klik, kalau kita buka Word kan, kalau kita belum install Mendeley-nya kan masih kosong di sini, masih nggak ada informasi ini kan. Tapi ketika kita sudah download Mendeley-nya, sudah kita install Microsoft plugin-nya, itu biasanya sudah terdapat logo M di sini ya, logo M warna merah. Ya. Nah, berarti Mendeley Ibu dan Word Ibu, Bapak Ibu sudah tersinkron ya, sudah tersinkron dengan Mendeley. Nah, nah ini yang saya katakan tadi ya, bagaimana cara membuat daftar pustaka ya. Nah, jadi kadangkala ya kesulitan kita dari dalam pembuatan daftar pustaka itu ketika si pengelola jurnal atau si universitas menuntut kita agar sesuai dengan format yang ditentukan. Jadi di Mendeley ini Bapak Ibu itu bisa ya, itu bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Ya, contohnya di sini ada American Medical Association. Biasanya ini untuk yang di kedokteran misalnya kan.
misalnya untuk yang di kesehatan, jurnalnya semua saya mau daftar pustakanya sesuai dengan style dari MIA misalnya. Kemudian biasanya kalau yang kita di bagian sosial, ekonomi, misalnya kayak di ilmu politik dan sebagainya, itu biasanya kita dituntut oleh kampus kita untuk menggunakan APA style atau American Psychological Association edisi ke-6 misalnya seperti itu. Atau yang di Islam misalnya di UIN misalnya kayak di UIN Araniri Aceh misalnya, itu format jurnalnya itu dia minta daftar pustaka itu formatnya di IEEE ini. Ya di IEEE ini. Jadi bagaimana caranya kalau kita pakai manual Bapak Ibu? Ya kita pasti sangat kesulitan karena ya tadi formatnya beda-beda. Makanya saya sering menggunakan Mendeley ini untuk mengoptimalisasikan jurnal saya dalam pembuatan daftar pustaka itu. Nah, jadi di Mendeley bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Seperti itu. Nah, jadi langkah kedua bagaimana caranya untuk membuat folder. Nah, tadi kan folder tadi kan biasanya itu gunanya untuk ini ya, untuk mengklasifikasikan lah ya artikel-artikel kita sesuai dengan minat kita atau sesuai dengan yang kita baca ya. Kalau misalnya kalau kita sedang nulis project atau penelitian tentang politik, kita buat folder tentang politik, jadi semua yang berkaitan tentang politik itu masuknya ke dalam folder itu dan sebagainya. Caranya gampang, tinggal klik create folder ya, kemudian setelah dari itu langsung kita masukin artikel-artikel kita ke dalam folder yang sudah kita buat tadi. Nah, kemudian kita juga bisa menandakan ya, kita bisa menandakan jurnal-jurnal yang menarik. Ini kayaknya jurnal ini, tulisan ini menarik nih untuk kita tulis, kita bisa untuk kita kutip nih, kita bisa tandakan ya dengan klik tombol bintang. Ya, klik tombol bintang untuk menandakan bahwa jurnal-jurnal ini kayaknya akan saya masukkan ke dalam tulisan saya atau artikel saya di situ. Nah, kemudian selanjutnya, ini Bapak Ibu kadang-kala kan pengalamannya gini, saya juga sering mendapat pengalaman, saya ketika saya baca jurnal nih, ada referensi. Kan sering tuh biasanya ada kutipan dalam kutipan misalnya artikel ini misalnya Burhan Bungin dalam Sugiono misalnya. Nah, saya nggak mau ngambil Sugiononya, saya pengen ngambil Burhan Bunginnya, saya pengen ngambil langsung tertuju kepada sumber aslinya misalnya. Ya, saya pengen ngambil, ini kan dia kutip lagi dari artikel orang lain kan, ibarat seperti itu. Tapi saya nggak mau, saya maunya itu saya langsung tertuju kepada jurnalnya langsung misalnya, atau sumber langsungnya. Nah, itu bisa kita cari di sini namanya Bapak Ibu. Jadi kita klik liter search, nanti saya akan bikin contoh juga. Kita klik misalnya namanya, nama Burhan Bungin misalnya, atau siapalah. Itu langsung ketahuan nih. Ininya nama-nama jurnalnya misalnya, nama-nama penulisnya dan sebagainya, dan bisa kita lihat. Atau misalnya cara ini digunakan untuk misalnya kita dapat nih daftar pustaka ya, daftar pustaka dari buku misalnya, atau kita kita pengen ngambil artikel dari daftar pustaka itu, tapi kita tapi kita nggak mau login dari Google Scholar lagi, kita bisa carinya dari sini untuk cara yang tepat. Nanti saya akan berikan contohnya seperti apa. Nah, kemudian setelah kita klik tadi ya, kita literatur search ya, kemudian kita klik, kita pilih, itu modelnya seperti ini. Langsung aja kita save ke library ya, kita langsung save dan artikel tadi masuk ke dalam artikel kita ya, atau ke dalam perpustakaan kita di Mendeley itu. Nah, jadi saya akan praktek ya bagaimana caranya ya. Mari kita praktek ya. Oke. Sebentar saya buka dulu Mendeley saya ya. Jadi Bapak Ibu mungkin sambil mendengarkan saya mungkin bisa langsung praktek saja, langsung download saja Mendeley-nya ya, nanti mungkin bisa sama-sama kita praktek. Nah, saya di sini ya sudah masuk ya. Nah, ini Mendeley saya. Nah, oke, saya akan log out dulu ya. Kita akan mulai dari proses awal. Ya, kira-kira kelihatan ya ini saya ya.
Sebentar. Kita akan sign out dulu, ya. Kemudian kita klik aplikasi Mendeley yang sudah kita install, biasanya muncul di bawah ya, di bawah. Nah, kemudian dimunculkan di sini nih, ya, kolom seperti ini. Kita masukin email kita yang sudah kita daftarkan di Elsevier tadi, ya. Nah, saya misalnya sorry sebentar. Oke, kita masuk ke Mendeley-nya, kita proses sampai dia keluar ya tampilannya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, ketika kalau Bapak Ibu sudah mendownload Mendeley tersebut. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah dari itu ya, nah tadi kan kita sudah memuat ya beberapa artikel ya yang sudah kita download ya di Mendeley tersebut. Oke, ya saya berikan contoh, saya ingin mendownload salah satu artikel di Google Scholar misalnya. Tadi saya sudah download, ya saya sudah download. Saya mau ya memasukkan artikel yang saya sudah download tadi ke aplikasi Mendeley saya, ya. Nah, jadi cara gampangnya saja ya langsung aja drag Bapak Ibu ya. Kalau misalnya cara manual kan kita biasanya klik add dulu ya. Kita klik add, kita klik add file atau add folder ya. Misalnya add files. Ya, kita pilih add files. Nah, kita pilih nih di mana jurnal yang kita save tadi misalnya. Nah, ini di sini nih saya klik ya di download, saya klik jurnalnya, saya langsung open. Ya, langsung open. Ya, langsung masuk Bapak Ibu ke ini kita ya, ke Mendeley kita ya, seperti itu. Nah, kemudian kita cek di sini. Kita klik di tulisannya. Ya, kita klik tulisannya di sini. Lagi proses. Nah, kemudian di sini informasinya sama nggak dengan judulnya, misalnya. Di sini judulnya komunikasi krisis di era neo media dan sosial media. Kita lihat di sini sama nggak? Oh, sama. Gitu. Kemudian kita lihat namanya, nama penulisnya sama nggak? Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya mau, biasanya dia sudah langsung terformat ya. Tapi kalau misalnya kita belum terformat, ya biasanya kita kan ketik manual lagi nih. Biasanya kalau di sini ditulis di Mendeley ini, dia dari nama terakhir dulu. Ya, karena diminta last name dulu. Ya, misalnya saya ingin, di sini masih kosong misalnya, saya ingin menulis nama yang ada di artikel jurnal ini ke informasi Mendeley-nya ya, informasi artikelnya. Pertama saya klik yang nama akhir dulu ya, Prasetya.
Setia, ya, koma, ya, Mahendra, koma, Narayana. Oke, kemudian langsung kita klik aja yang tambah hitam. Nah, ini langsung sudah muncul di daftar ini kita informasinya. Kemudian kita cek lagi jurnalnya, jurnal komunikasi. Benar nggak dia jurnal komunikasi? Oh benar, jurnal komunikasi. Kemudian tahunnya 2011, betul. Volumenya nomor 6, betul. Kemudian isunya 1, halamannya, kita cek halamannya 1 sampai 20 misalnya. Tapi biasanya halamannya nggak terlalu lah. Biasanya orang nggak menggunakan halaman. Tapi kalau menulis bisa juga 1 sampai halaman 20. Berarti betul benar dia halaman 1 sampai 20. Kemudian kita cek informasi lainnya. Kalau jika sudah sesuai, berarti sudah siap kita gunakan. Ya. Nah, kemudian setelah dari itu, ya, kita akan mendownload ya di Word-nya kita. Jadi kan kita ingin menggunakan nih artikel ini di dalam Word-nya kita. Ya, caranya tadi kita klik Tools, ya, kemudian install Microsoft Word plugin. Ya, karena saya sudah install, jadi saya tidak lagi tidak lagi melakukan install. Nanti Bapak Ibu install saja. Nah, setelah ini diinstal, ya. Nah, kemudian kita lihat di Word kita. Ini saya sudah mempersiapkan artikel, ya. Ini sudah ada sebuah artikel, ya. Kita lihat ininya referensinya sudah Word-nya itu sudah ada mendelay-nya atau belum, ya kita bisa klik di reference. Ya, di sini kan ada home, insert, design, pack layout dan sebagainya. Kita klik reference. Nah, di sini sudah muncul Bapak Ibu tombol mendelay-nya. Ya, tombol mendelay-nya dan sebagainya. Ya. Nah, di sini kita bisa klik di styles, kita bisa pilih format sesuai dengan keinginan kita. Ada American Medical Association, ya, dan lain-lain. Kita tinggal pilih aja, ya. Kemudian kita ingin memasukkan artikel itu ke dalam tulisan kita, ya, ke dalam tulisan kita yang sedang kita tulis, ya. Nah, katakanlah misalnya, ya, saya buka lagi mendelay-nya, ya, saya klik di sini, saya baca dulu. Setelah kita sudah baca, kemudian kita menarik nih, misalnya ada pernyataan dia di sini tentang kehadiran media dan sosial media telah mengubah cara para praktis public relation, misalnya ditulis dengan PR, ya. Jadi saya langsung aja di sini saya blok, ya, saya blok, kemudian saya copy, ya, kemudian saya buka lagi Word saya, ya, kemudian katakanlah saya ingin mempastekannya di sini, ya, saya langsung paste saja. Nah, sudah masuk Pak, ya, sudah masuk artikel yang kita kutip tadi kan dari jurnalnya tadi, ya, tadi jurnal yang kita kutip di mendelay-nya. Kemudian kita ingin masukin referensinya. Ya kan, otomatis kan ini ada referensi, walaupun nanti kita akan prapraskan lagi ya kata-kata ini ya, karena biar untuk menghindari plagiarism nanti ya, untuk menghindari Turnitin. Nah, kita ingin masukin karena artikel ini, karena 3 kalimat ini, 3 baris ini kita ngambil dari jurnalnya si Prasetya, ya, otomatis kita harus masukin referensinya itu ke artikel kita. Kita harus masukin Prasetya itu ke artikel kita. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan mengklik insert citation, ya. Kemudian kita klik namanya. Misalnya namanya tadi kita lupa, kita ingat namanya Naraya. Kita klik Naraya di sini. Nah, langsung kita klik N saja, langsung muncul
ya Naraya ini di Word kita. Ya, kemudian kita klik, kemudian kita klik OK. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya. Nah, jadi di sini mengatakan karena saya di sini sudah memasukkan beberapa artikel juga, dia meminta biasanya ya ada beberapa artikel ini yang sudah terformat Mendeley, apakah ini ingin masukin ke dalam daftar Mendeley saya ya. Kalau misalnya kita oke, kita klik oke saja. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nah, langsung dia keluar, Pak. Keluar artikel referensi yang kita kutip dari Mendeley ini, ya. Jadi kalimat pertama kehadiran new media sampai praktik-praktiknya ini kita kutip dari Prasetya Mahendra. Jadi kita nggak usah lagi kita klik lagi Prasetya Mahendra 2011, nggak usah lagi karena dia sudah langsung otomatis tertulis di Mendeley-nya di situ. Nah, tandanya itu dari Mendeley atau bukan, kita klik aja di sini. Kalau dia terblok, berarti dia menggunakan Mendeley. Nah, sama juga hal yang sama kita gunakan untuk yang lain, ya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, katakanlah saya ingin masukin lagi nih misalnya dari artikel dari Mahendra ini, misalnya. Nah, di sini kan banyak nih referensi-referensi, ya. Saya mau ngambil kutipan dari kira-kira misalnya mana nih yang kira-kira menarik buat saya, misalnya tentang inilah ya, katakan inilah ya, misalnya tentang organisasi atau koperasi gagal merilis informasi yang relevan, maka kepercayaan publik kemungkinan sudah turun terhadap informasi yang akan ditulis dari luar time frame, ya. Ya, jadi dikutip oleh Tan ini kan karena biasanya ini dikutip Tan ini kita harus lihat dulu nih Tan ini siapa, ya. Kita Tan ini jurnalnya di mana, ya. Kita lihat di sini. Caranya kita lihat dulu di daftar pustakanya dia, di daftar pustaka sisi Prasetya, Tan ini itu dia jurnalnya seperti apa. Dia ngutip dari mana? Tan. Kita lihat di sini. Ini udah ada daftar pustakanya, Pak. Tan I-Ling J 2006. Kita mau masukin nih artikel ini ke dalam daftar pustaka kita dengan cara otomatis. Ya, caranya gimana? Caranya kita klik dulu ya biar lebih gampangnya ya. Biar saya biasanya melakukan seperti ini. Saya copy dulu daftar pustakanya. Ya, saya copy daftar pustakanya. Kemudian saya buka Word baru ya. Saya buka Word baru, saya kopikan saja daftar pustakanya. Di sini Word baru. Nah, biar memudahkan saya untuk mencari di mana letak sumber artikel ilmiah ini. Ya. Kemudian saya buka kembali lagi Mendeley-nya. Ya. Kemudian ya, saya buka Mendeley-nya, saya klik misalnya di My Library, kemudian saya klik literatur research. Ya, literatur research. Kemudian saya ingin search, ada nggak sih sebenarnya Tan I-Ling ini di Mendeley atau sudah pernah dikutip atau belum? Ya, kalau kita lihat di sini kan dia informasinya kan kayaknya ini tesis ya biasanya ya, kayaknya di tesis. Nah, kita klik aja misalnya cara pertama kita klik di sini utuh misalnya. Kita klik utuh, kemudian kita masuk lagi ke Mendeley, kita copy pastekan. Ya, saya ingin mas ini saya acak saja, saya belum merencanakan, kita klik di sini. Kira-kira, oh nggak ada ternyata nggak ada. Kemudian cara kedua, ya kita klik lagi di sini, kita copy lagi ya, kita bawa ke Google Scholar. Kita bawa ke Google Scholar. Ya, kita bawa ke Google Scholar. Ini kita bawa ke Google Scholar-nya.
Kita klik di sini ya, Google Scholar. Google Scholar. Ya, dengan cara kita klik Google Scholar, kita klik Google Scholar-nya. Tunggu beberapa saat. Kemudian kita pastekan aja tadi di sini. Kalau saya gitu sih, semua kita pastikan. Kemudian saya klik search. Kita lihat di sini ada nggak? Nah, ketemu dia Pak. Ya, artikelnya Singapore Airline a Study in Explanatory Crisis Communication. Ketemu kan artikelnya di Google Scholar. Kemudian tinggal kita download aja. Kita download artikelnya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, sampai proses downloadnya ini berhasil. Oke, ini dia ininya, artikelnya. Ya, ini kayaknya dia nih laporan ya, laporan penelitian atau jurnal. Kemudian langsung saja kita download, kita baca dulu kalau udah oke, download. Kita download, kita pilih save, langsung dia ter-download otomatis. Nah, oke, ketika dia sudah ter-download, ya saya biasanya gini Bu, saya biasanya Bapak Ibu langsung aja saya drag aja dari di sini. Tapi sebelumnya saya edit dulu saya buka dulu Mendeley-nya, saya klik di all dokumen biar gampang nanti ngedragnya. Ya, biar gampang nanti ngedragnya. Nah, kemudian saya buka lagi tadi. Biasanya kan kalau kita download dia kan muncul di sini ya, Bu. Ya, berkas-berkas downloadannya ya. Biasanya kalau misal komputer yang terbaru sekarang sudah muncul. Langsung aja saya klik aja, saya drag aja dari sini ya ke Mendeley-nya. Ya, langsung kita copy di sini. Tunggu berapa saat. Nah, kemudian biar lebih gampangnya lagi kita langsung pilih add. Klik add. Ya. Ini yang terbaru misalnya 10.08. Nah, artikel kenapa dia di sini aneh nih tulisannya, ada tulisan Arab, tulisan apa nih saya nggak ngerti. Karena apa? Karena tadi artikelnya itu bukan dimuat di artikel-artikel yang masuk ke dalam jurnal-jurnal teragregasi atau jurnal-jurnal internasional atau nasional yang sudah kualitasnya baik. Ketahuan juga dari Mendeley, karena di sini nggak terdetek dari Mendeley-nya. Tapi kita jangan khawatir, kita bisa edit sendiri. Nah, di sini kita edit. Nah, di sini kita lihat ini jenisnya apa nih? Jenisnya kalau kita lihat di sini tesis ya. Dia tesis. Kalau tesis, kita lihat di sini tipenya. Tipenya kita klik di sini, kita pilih di sini. Di sini banyak ya, kita klik tipe. Di sini ada buku, book section, case, komputer program, sebagainya. Kita cari di sini yang tesis. Kita klik tesis. Sudah, kemudian kita edit judulnya. Ya, judulnya kita edit, bisa kita ketik, bisa kita copy aja, kita copy. Ya. Kita copy kayak biasa di sini. Kemudian kita Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Ya. Oke, karena mungkin ini memang terlalu parah nih artikelnya karena tidak terdetek di mana-mana, kita klik aja manual aja ya. Hanya Singapore Airlines ya. The study in exemplary crisis communication. Nah, kemudian autornya kita tulis nih, penulisnya siapa? Siapa penulisnya di sini? Kita lihat di sini penulisnya si Eling Jetan. Ya.
ingat tadi di sini dia minta kita harus mengetik pertama sekali itu nama terakhir dulu, ya, baru nama awalnya. Kita hapus aja ini. Hapus saja, kita klik tan dulu, ya, kita klik namanya karena nama akhirnya tan, ya, kemudian titik, kemudian koma, kemudian titik J, ya, koma, kemudian klik link. Ini karena mungkin orang ini ya, orang Chinese ya, kayak namanya agak titik seperti ini, kemudian Nah, kemudian setelah dari itu kita klik seperti ini. Nah, kemudian langsung seperti ini dia, tan, koma, J, link. Nah, kemudian kita lihat tahunnya. Tahunnya nggak mungkin kan tahun 1389 kan, itu mungkin kita belum lahir ya. Kita sesuaikan dengan ini, dengan di artikelnya dia. Kita lihat di sini dia tahun 2006, Mei 2006 dia menyelesaikan tesisnya. Kita klik di sini 2006. Nah, kemudian volumenya. Kalau lihat, kalau misalnya ada volumenya, kalau nggak ada volumenya, nggak usah khawatir, itu kita kosongkan saja. Ya, halamannya, kalau mau kita tulis, boleh. Kalau nggak kita tulis juga nggak apa-apa, tapi lebih baik ditulis ya, Bu ya. Bapak Ibu ditulis, kita lihat nih halamannya, halaman berapa. Makanya kita harus lihat juga di sini halamannya, kata. Dia biasanya halaman itu, bisa lihat dari table of content-nya ya. Dari halaman 1 sampai halaman 80. Ya, kita buat di sini, klik page-nya 1/80. Nah, kemudian setelah dari itu kita lihat lagi nih, kita isi nih informasinya. Ya, ada abstrak. Nah, abstraknya, kenapa kita nggak usah tulis abstrak? Karena abstrak itu tidak muncul di tulisan kita kan. Cuma itu hanya referensi kita. Biasanya kan kita nggak mau baca dulu ininya, kita langsung di abstraknya aja di sini bisa. Tapi kalau saya sih sebenarnya nggak pernah nulis abstrak ini, karena kebutuhan saya itu untuk masukin artikel ini ke artikelnya saya sendiri, seperti itu. Kemudian atur keywordnya nggak saya masukin. Nah, di departemen penting. Departemennya itu, dia itu berada di departemen mana. Ya, bisa kita lihat di sini, ya, informasinya. Dia di departemen Faculty of the Graduate School of State University. Ya, panjang ya. Kita tulis aja di sini manual, karena tadi nggak bisa manual. Ya, kita di sini kita tulis ya Faculty of the Graduate. Misalnya contoh seperti itu lah ya, school. Di universitas mana? Di Wichita State University. Oke, yang lain saya rasa dikosongkan saja. Tapi kalau emang kita mau masukin URL-nya, kita kembali lagi tadi ke Google. Ya, ini saya pelan-pelan ya, ke Google. Kita copy saja linknya ya di sini. Ya, kita klik copy yang ini ya, yang di atas ini. Kemudian kita buka lagi Mendeley-nya. Ya, kita buka lagi Mendeley-nya. Kemudian kita pastekan di URL ini. Nah, sudah. Nah, kemudian ketika sudah kita masukin, kita udah selesai. Ya, udah selesai. Kemudian kita udah ketemu nih, misalnya dari jurnalnya si ini, ya, si Narayana pernah ngutip di jurnalnya Tan, tadi kan Tan di mana tadi yang punya si nih, dikutip Pindorf seperti dikutip di Tan ini. Nah, kita lihat gitu ya, organisasi atau kopsi gagal merilis informasi relevan. Kita lihat di sini ya, di jurnal Tan-nya langsung. Jadi kita pengen kutip di jurnalnya Tan langsung, nggak kutip dari jurnalnya si Narayan. Karena kalau kita kutip dari jurnal Narayan, kita harus nulis
misalnya di dalam Narayan, atau Narayan di dalam Tan, misal seperti itu. Kan agak sedikit ribet, tapi saya pinginnya ngambil dari sumber aslinya ya, sumber originalnya, misalnya seperti itu. Nah, jadi saya bisa klik tadi artikelnya dia, karena ini kan berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris kita cari saja ya, kira-kira misalnya ini deh yang dikutip oleh si Narayan tadi misalnya. Oke. Kemudian kita langsung ingin masukin sumber Tan itu ke referensi kita. Kita klik lagi, kita buka lagi ini kita, ya. Oke, sebelumnya kita copy dulu deh, misalnya dari jurnalnya si Narayan ini ya, si Narayan ini perkataan si Tan ini, ya kita ambil, kita copy. Ya, nanti diparafrase ya Bu ya, biar nggak terindeks Turnitin ya, terlagiat ya. Kemudian kita klik lagi di sini, katakanlah ya, saya mau masukin ke sini nih, di bawah ini nih, artikel tadi ya, kita pastekan, nanti kita parafrasekan ya, nggak seperti ini ya. Nah, kita mau masukin Tan tadi ya misalnya ya. Oke, di sinilah. Oke, frame. Ini kata kita masukin nih dengan cara yang sama tadi saya seperti sebutkan tadi.